Nasib istri bos distro pembunuh pegawai koperasi, polisi beri penjelasan. Nasib istri bos distro di Palembang yang melakukan pembunuhan terhadap pegawai koperasi hingga jasadnya dicor, kini dipertanyakan. HP, istri bos distro tersebut datang ke Mapolrestabes Palembang dan langsung diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan yang dilakukan sang suami. Diketahui, seorang pegawai koperasi bernama Anton Eka Saputra, 25, dilaporkan hilang sejak Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, hingga akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban dicor pelaku di satu lubang di belakang ruko distro milik pelaku yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, Palembang. Terbaru, tim gabungan dari Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel berhasil menangkap terduga pelaku yang bernama Antoni, bos distro, anti mahal, saat berada di Kota Padang, pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, malam. Polisi memastikan, jika HP istri dari Antoni, bos distro di Palembang yang membunuh pegawai koperasi tak terlibat dalam kasus tersebut. Hal itu setelah HP diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang Unit Pidum dan Tekap 134 selama kurang lebih 2 jam, benar setelah dilakukan pemeriksaan. Dari keterangan HP, dirinya tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan tersebut, ungkap Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono pada Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024. Lanjut Haryo, HP diambil keterangan terkait peristiwa tersebut dan memenuhi panggilan penyidik, pada Jumat, tanggal 6 Juli tahun 2024, sekitar pukul 16:05, dan kurang lebih 2 jam diperiksa. Hampir 2 jam kita ambil keterangan dan diperiksa terkait kejadian itu. Sekitar pukul 19, bersangkutan pulang, ucapnya. Sambung Haryo, HP sendiri hingga kini masih berstatus sebagai saksi. Ya tidak dilakukan penahanan, karena tidak terlihat, jadi bersangkutan dipulangkan, statusnya pun saksi, tegas Haryo kembali. Seperti diberikan sebelumnya, istri dari pelaku utama Antoni alias Anton, 33, warga Jalan Kerinci, Komplek Kehutanan I Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang, Alang Lebar, Palembang, dalam perkara pembunuhan yang direncanakan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban Anton Eka Saputra, 25, karyawan koperasi simpan pinjam meninggal dunia diamankan Polsek Sukarami dan terlihat dibawa ke Polrestabes Palembang, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024, sore. HP keluar dari mobil petugas langsung digiring anggota Polsek Sukarami dipimpin Kapolsek Sukarami, Kompol Ikang Ade ke ruang penyidik pidana umum, Pidum. Satreskrim Polrestabes Palembang, dan ketika dimintai keterangan hanya tertunduk kepala sambil berjalan dan sesekali mengatakan tidak tahu saat dicecar pertanyaan wartawan. HP terlihat turun dari mobil Avanza sekira pukul 16 dan langsung digiring ke ruang penyidik Pidum. Dengan mengenakan pakaian warna putih abu-abu dan berkerudung ini hanya diam ketika dicecar pertanyaan wartawan, sesekali mengatakan tidak tahu. Jauh hari bak sutradara film, bos distro atur skenario bunuh pegawai koperasi. Antoni, 34, bos distro di Palembang yang bunuh Anton Eka Saputra, 25, pegawai koperasi lalu jasadnya dicor ternyata telah mengatur skenario pembunuhan. Bahkan, Antoni mengatur skenario pembunuhan terhadap pegawai koperasi tersebut bak sutradara film. Diketahui, seorang pegawai koperasi bernama Anton Eka Saputra, 25, dilaporkan hilang sejak Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, hingga akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban dicor pelaku di satu lubang di belakang ruko distro milik pelaku yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, Palembang. Terbaru, tim gabungan dari Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel berhasil menangkap terduga pelaku yang bernama Antoni, bos distro, anti mahal, saat berada di Kota Padang, pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, malam. Tak sendiri, Antoni ditangkap bersama istrinya. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengungkapkan, Antoni mengatur peran Pongki dan Kevin, yang kini masih buron, dalam kasus pembunuhan tersebut. Jadi peran mereka ini, Pongki dan Kevin, sudah dibuat oleh Antoni seperti sutradara film, kata Kombes Haryo. Kronologi pembunuhan Haryo mengatakan peristiwa ini berawal saat pelaku Antoni memiliki utang dengan koperasi sebanyak 5 juta rupiah. Namun lama-kelamaan utang tersebut pun meningkat menjadi 24 juta rupiah. Hal ini membuat Antoni naik pitam. Lalu, pada Jumat,
Tanggal 7 Juni tahun 2024, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, pelaku Anthony menghubungi pelaku Kelvin alias Kevin, yang Kelvin masih berstatus keponakan istri tersangka Red, melalui pesan WhatsApp untuk merencanakan melakukan pembunuhan tersebut. Kemudian, pada Sabtu, tanggal 9 Juni tahun 2024, sekitar pukul 8.10 waktu Indonesia Barat, pelaku Kevin mengajak teman satu kosannya yakni Pongki untuk pergi menemui pelaku Anthony di distro anti mahal di Jalan Dahlan Haye, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kevin dan Pongki tiba di TKP, tempat kejadian perkara, dan bertemu dengan pelaku Anthony. Selanjutnya, 3 orang pelaku tersebut pergi ke ruang dapur, lalu merencanakan pembunuhan tersebut dengan cara saat korban Anton datang dan pelaku Anthony mengalihkan perhatian korban. Lalu pelaku Kevin dan Pongki memukul korban dari belakang menggunakan kunci pas yang sudah disiapkan sebelumnya. Dengan cara Kevin dan Pongki berpura-pura menjadi pembeli di distro tersebut. Seperti inilah skenario yang dibuat oleh pelaku Anthony. Sebelum melakukan aksi pembunuhan tersebut, tegas Haryo. Lanjutnya, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, korban datang ke lokasi kejadian untuk menagih utang kepada pelaku Anthony. Setelah korban masuk ke dalam, pelaku Anthony mengajak korban mengobrol dan pelaku Anthony mempersilakan korban untuk duduk di kursi. Tidak lama korban pun kemudian mengeluarkan surat catatan dari dalam tas miliknya. Saat itu pelaku Anthony memberikan isyarat kepada pelaku Kevin dan Pongki menggunakan kepala dan mengedipkan mata. Kemudian pelaku Pongki langsung mengeluarkan kunci pas dari bajunya. Setelah itu Pongki langsung memukul bagian kepala belakang korban sebanyak 1 kali dan membuat korban tersungkur. Pelaku Pongki yang langsung memukul kepala bagian korban dari belakang sebanyak 1 kali. Hingga korban tersungkur, katanya. Lalu, pelaku Kevin mengeluarkan kabel seling dari kantong celananya dan langsung menjerat leher korban bergantian 3 pelaku Kevin, Pongki, dan Anthony. Tidak puas Kevin kembali kunci pas memukul bagian kepala belakang korban sebanyak 5 kali. Terakhir tersangka Anthony mengambil kunci pas dari Kevin untuk memastikan korban meninggal atau tidak dan kembali melakukan pemukulan kembali sebanyak 1 kali di pundak korban. Setelah korban dipastikan meninggal dunia, lanjut Haryo. Ketiga pelaku mengangkat korban ke ruang belakang ruko, bekas despur Red, dan setelah dipastikan aman. Ketiga pelaku tersebut memindahkan korban ke dalam kolam belakang distro dan mengecor korban dengan semen. Jadi pelaku ini ditangkap kita berhasil mengendus pelaku Pongki. Pongki kita tangkap di Batam, oleh Jantaras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes, Palembang, ungkap Haryo. Kembali sambung Haryo. Dari nyanyian tersangka Pongki, petugas pun berhasil mengamankan tersangka Anthony yang saat itu berada di Sumatera Barat. Nyanyian Pongki, tersangka Anthony diamankan di Kota Padang, tegasnya. Masih ada 1 tersangka lagi DPO lebih jauh Haryo mengatakan yakni Kevin hingga kini masih diburu. Kevin diketahui merupakan keponakan istri dari pelaku Anthony, tegasnya. Atas ulahnya kedua pelaku ini akan dijerat pasal-pasal 340 KHUP dan 365 KHUP dengan ancaman mati dan hukuman seumur hidup atau penjara 20 tahun. Ampang bos distro pembunuh pegawai koperasi ditangkap, ngaku saat dicecar aparat. Detik-detik pembunuh pegawai koperasi di Palembang ditangkap polisi. Bos distro yang sempat buron beberapa hari itu mengaku ketika dicecar aparat. Diketahui, seorang pegawai koperasi bernama Anton Eka Saputra, 25, dilaporkan hilang sejak Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, hingga akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban dicor pelaku di satu lubang di belakang ruko distro milik pelaku yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sempat masuk DPO, kini pelaku utama yang diduga bos distro bernama Anthony, telah berhasil ditangkap jajaran kepolisian. Terungkap detik-detik penangkapan Anthony, bos distro, anti mahal, yang diduga menjadi pelaku utama pembunuhan Anton Eka Saputra, 25, pegawai koperasi di Palembang ditangkap. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang, pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, malam. Pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat. Dari pantauan tribunsumsel.com dari video yang beredar, Anthony yang mengenakan baju kaos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi,
Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti cutter di ruko distro di Jalan Kiai Haji Dahlan Blok D2 Maskarebet, Sukarami. Saya belum tahu pak, cutter itu gak tahu juga pak, selama saya tinggal di situ gak pernah pakai cutter, saya ada pakai pisau panjang, ujar Anthony kepada tim gabungan Polrestabes Palembang di Padang, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Anthony mengaku bahwa ia menyuruh wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang akan digunakan mengecor jasad korban. Iya, saya suruh, tambahnya. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hingga kini anggota masih di perjalanan pulang, dan diperikiran usai maghrib sampai di bandara. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim, AKBP Haris Dinzah. Pelaku utama pembunuhan di Maskarebet atas nama Anthony ditangkap di Padang semalam, Jumat, hari ini dibawa ke Palembang, katanya saat dikonfirmasi. Ditambahkan Haryo, sesampai di Palembang, perkara tersangka akan digelar. Tunggu sampai dulu di Palembang, akan kita gelar perkara pelaku, tutupnya. Pegawai koperasi dibunuh bos distro, penampakan rumah mewah jadi sorotan. Usai disebut sebagai pelaku pembunuhan pegawai koperasi hingga jasadnya dicor, penampakan rumah mewah bos distro di Palembang jadi sorotan. Diketahui, seorang pegawai koperasi bernama Anton Eka Saputra, 25, dilaporkan hilang hingga akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban dicor pelaku di satu lubang di belakang ruko distro milik pelaku. Begini penampakan rumah mewah milik Anthony, bos distro terduga pelaku utama pembunuhan pegawai koperasi di Palembang yang jasadnya dicor. Anthony menjadi buronan polisi setelah diduga melakukan pembunuhan terhadap Anton Eka Saputra, 25 tahun. Ia terakhir kali terlihat oleh pedagang sekitar ruko pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 lalu. Rumah pelaku beralamat di Komplek Kehutanan 3 Lorong Kelengkeng Raya, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Rumah tersebut berjarak kurang lebih 200 meter dari ruko distro yang jadi TKP pembunuhan dan kini dalam keadaan kosong ditinggal penghuninya. Pantauan di lokasi rumah mewah itu sudah terpasang garis polisi, pasca satu pelaku sudah diketahui dan tertangkap. Salah satu tetangga yang enggan disebutkan namanya mengatakan rumah tersebut sudah ditempati selama 1 tahun terakhir. Baru 1 tahun rumah ini dia tempati sama istrinya. 3 tahun dibangun bertahap, katanya saat dijumpai, Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Sebelumnya Anthony dan istri tinggal di ruko distro yang sudah dirintisnya selama bertahun-tahun. Dulu dia tinggal di ruko distronya itulah dan itu sewa. Karena mau cari tempat tinggal yang dekat dengan distro, akhirnya dia bangun sendiri di sini, terang dia. Anthony dan istri terakhir kali terlihat sebelum Idul Adha dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Tetangga juga kaget mendengar peristiwa pembunuhan yang terjadi di dalam distro. Saya berangkat mudik tanggal 14 Juni dan itu juga mereka sudah tidak terlihat lagi. Kami tidak menyangka, karena dia biasanya kalau distro lagi ramai tidur di sana. Kami menyangka dia tidur di sana, katanya. Dalam pergaulannya dengan warga sekitar juga dikenal cukup baik dan normal seperti tetangga-tetangga pada umumnya. Orangnya biasa-biasa saja, kalau ada kegiatan di sini ikut kumpul. Dan juga kalau pergi buka distro pagi pulang malam jam 10, katanya. Haryanto, salah satu pedagang di sekitar ruko distro, mengatakan kalau Anthony terlihat di hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 lalu. Distro tersebut tidak buka keesokan harinya sejak hari Senin tanggal 10 Juni tahun 2024. Terakhir lihat pokoknya hari Minggu. Sudah itu besoknya tidak buka lagi. Ya kami tidak terlalu tahu dia pergi kemana, namanya urus jualan masing-masing, katanya. Sementara itu Ketua RT 65 Herman mengatakan, Anthony memiliki keseharian dan interaksi sesama warga yang bagus. Bahkan meski terhitung baru menempati rumah, Anthony ramah terhadap warga sekitar. Orangnya bagus-bagus saja, tidak ada yang aneh. Dia ramah kalau sama tetangga juga tidak pernah ada masalah, katanya. Ia juga tidak menyangka kalau Anthony terlibat pembunuhan yang korbannya seorang karyawan koperasi. Dan saat ini rumah Anthony sudah disegel oleh polisi. Tidak menyangka. Karena yang kami dan warga tahu dia ini kerjanya cuma di distro terus kalau tutup pulang ke rumah. Tidak tahu kalau ada masalah lain, katanya.